8 Mas. Base nih. Ya manual nih, manual. Kayak gini, tinggal diklik garis, titik dengan titik, lingkaran, dia otomatis kayak gitu. Kemudian ini sudah. Nah, di sini ada baseline. Baseline ini fungsinya buat seperti contoh ini ya, bikin aja part sembarang, teman-teman. Bikin aja part sembarang. Saya coba aja bikin aja. Standar mm ya. Part sembarang. Ada kotak-kotak. Saya bikin kotak. Udah direkam kan? Nah. Dan kayak gini nih. Asal mas nih nggak ada dimensinya, bikin aja asal. Kemudian saya extrude ya, pilih sectionnya yang saya kok di sini. Nah, gak usah tinggi-tinggi, 5 aja cukup. Boleh. Kalau sudah di oke. Dikit banget ya 2. Boleh deh 5. Saya bikinnya asal, nggak ada dimensi. Kemudian di sini saya kasih hole. Oh, gede banget, M10. Bikin aja yang paling kecil M2. Sama aja gede banget. M2. Saya oke coba sih. Tuh surface. Drop all. Oh iya gede banget. Ini terlalu asal nih. Terlalu asal. Kasih dimensi ya. Cuma 44 mili. 200. Nah, 200 kali 150. Selebihnya bebas nih mas. Nah, kan enak gede. Saya kasih hole. M-nya yang kecil aja. M5 misal. Sini. Sini. Di sini dan di sini. Ini apa ini? Taper hole. Clearance. Loss aja ya. Jangan ini nih, nggak pakai nih.
pakai yang tab. Kemudian nggak usah pakai counter bor, terus saja. Kemudian di sini rock all lan. Nah, tambah lagi mas, boleh di sini dah. Saya asal nih mas, asal. Yang penting paham nanti teman-teman. Kemudian langsung saya bikin file, kemudian ini di save dulu, dia harus di save mas. Save. Kemudian new drawing ya. Kok ini sih? File new drawing yang ISO. Ini ukurannya berapa? Kalau mau ganti ukuran di sini. Saya maunya A4 nih ya. Tadi kelewat mas saya jelasinnya. Kalau mau ganti ukuran di sini nih. Edit set. Nah, ini posisi di potret landscape. Kemudian ini posisi kepala gambarnya. Biasanya dia di pojok kanan bawah. Oke. Base langsung. Nggak perlu nih. Nah, misal plat ya. Plat kemudian boleh dong daftar. Nah, biar enak. Sini udah satu banding dua. Udah deh oke. Nah, kalau kita bikinnya satu-satu, nih saya jelasin ini. Satu-satu kan lama, Mas, ya kan? Klik-klik, klik-klik. Ataupun pakai ini retreat model ya. Nah, ini nggak valid nih, dia harus harus apa? Harus dari awal dimensinya pakai ya. Gimana kalau gambarnya dia STP gitu? STP atau gambar partnya imporan biasanya dari customer kan dia filenya STP gitu impor, paham nggak sih impor file STP gitu biasanya, jadi part-part yang nggak bisa diedit lagi kayak gitu biasanya dari customer atau XT. Nah contohnya gini mas, dari customer tuh kadang dia nggak pakai file inventor ataupun SW semaunya dia, biar apa sih ya, biar terjaga nggak diduplikat gitu. Mana 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 mana, mana. Customer. Misal AHM ya. Ya ini partnya ini kan. Oh, nah ini filenya XT mas. XT tapi dia udah semua nih saya buka ya. XT dari customer biasanya kayak gitu tuh. Desain dari Cina dari Jepang, si AHM-nya ya udah dikirim ke Indonesia dalam bentuk XT. Itu biasanya. Nah, itu kadang kalau di otomatis ini tadi retrieve model itu dimensinya nggak muncul. Dimensinya nggak muncul, Mas. Jadi kita harus manual. Kasusnya di kerjaan kayak gitu. Saya sering sering mengalami hal-hal kayak gitu tuh. Jadi filenya STP mau dimasukin nambah kerjaan deh gitu, manual. Nah, misal di sini dimensi manual ya, saya bikinnya manual. Lamaan, Mas. Nah, di inventor ini ada fitur namanya baseline. Baseline diklik,
ini, 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 continue. Nah, dia otomatis langsung. Eh, kenapa saya skip ya? Jadi yang pertama itu jadi acuan ya, di sebelah kiri dia jadi acuan. Jadi datum, klik kanan create, klik kanan, saya delete dulu. Nah, misal ini saya mau bikin baseline, gitu. Ya udah gini, itu fungsinya baseline. Selain itu, create ya, jangan lupa, jangan di skip, ntar dia hilang. Selain itu, mana? Kita kopas. Bentuknya SD. Nggak percaya ntar coba nih. Saya bikin ya. Ada yang kerja di AHM nggak? Nih part-partnya kayak gini nih mas. Ini nggak bisa diedit. Kalau di open dia impor. Nah, imported nih. Bisa diedit mas. Coba ini ya. Saya open. Oh, walaupun ada sih tipsnya. Kemudian make drawing ya, contoh. Nah, ini tinggal dimasukin. Kan kalau di SW dia namanya saya agak lupa ya, mas. Model item nih. Nah, bisa nggak? Nggak bisa mas, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Coba ini filenya ini tadi saya save dalam bentuk STP ya, STP, save as, saya kasih D, kemudian ini STP, uBlock, saya SV-nya saya close nih. Saya bikin baru ya, file new, ISO. Keren banget tenggorokan. Kondisi nggak ada, nggak bisa diimpor. Terus dibuka dulu di sini nih mas. New, kita standar mm. Nah tadi, nah ini ya uBlock ya, masuk ini. Nah, nggak masuk. Nah ini baru masuk. Kita disuruh pilih nih convert model dia, oke. Ini ya uBlock, body 1 2 3 dan lain sebagainya. Mas saya mau bikin dia ini drawing, file, new, dan ISO. Baik ya. Cancel. Bisa dulu. Bisa nggak nih?
Kita lihat aja. Kalau biasanya sih nggak bisa. Oh bisa. Nggak bisa mas. Nggak muncul dia nggak mau. Apply lah. Nah, nggak bisa nggak mau. Karena apa? Karena impor. Impor dia nggak bisa kebaca dimensi-dimensinya. Itu masalah dari retrieve model. Jadi kita harus bikin manual gitu. Itu ya paham ya. Jadi kita nggak mesti bisa pakai retrieve model karena ya mungkin customer nanti kirimnya beda file gitu, beda format file kayak gitu. Jadi kita harus ngedrawing manual seperti itu. Oke, ini tadi bicara tentang manual dimension untuk baseline. Kemudian kalau ordinat, ordinat ini biasanya bisa dipakai buat sisi di sini ataupun dari si lingkaran, Mas. Bisa bisa juga buat lingkaran. Saya misal datumnya di sini nih, ya. Kemudian ini, 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 ini. Klik kanan, continue. Dah, jadi nih secara vertikal, secara horizontal ataupun vertikal nih. Nah, angkat ya ininya. Nggak bisa digeser kok. Bisa digeser, Mas. Contoh drawing yang jelek nih. Yang dicontoh ya harusnya lebih rapi. Ini cuma buat contoh teman-teman aja sih. Lewat. Kemudian lagi coba ordinat. Bisa nggak sih pakai datumnya nih? Nah, ini vertikal dan horizontal nih. Bisa mas dibikin vertikal ataupun horizontal. Gitu. Gak usah kali ya. Kan di sini udah ada 200. Sangat ini. Oke. Tadi apa? Ordinat. Ordinat atau set boleh ordinat set. Kanan continue. Dah. Nah, ini biasanya buat whole ataupun sisi dari si platnya. Create ya, jangan lupa. Jangan di escape ntar hilang. Nah, ini saya praktekkan fungsinya kayak ketika bikin lubang-lubang di dice nih. Lubang-lubang di dice ataupun sisi-sisi atau edge dari si platnya. Ini kepake banget mas waktu saya kerja. Jadi menghemat waktu, bisa cepet. Tapi kalau saya bikinnya di itu, di AutoCAD. Bikinnya di AutoCAD bukan di Inventor. Contohnya ini nih. Contohnya di AutoCAD. Sama di AutoCAD pun juga ada fiturnya. Fitur baseline. Nah, ini ya. Ini mas gambarnya. Kan? Pakainya baseline. Nih ada banyak apa lubang dan lain sebagainya. Ada banyak part-part gini. Kan bingung ya. Biar dimensinya lebih rapi, itu tadi pakai baseline. Baseline mas. Tapi ini kalau ini pakai kode nih. Kalau lingkarannya pakai kode ya. SM dan lain sebagainya. Gambarannya
ngedrawing yang asli tuh kayak gini nih mas, ya. Sini posisi lubangnya, ya kan, posisinya 285, 282 dan sebagainya. Dia datumnya ada di tengah, posisi nolnya ada di tengah. Berarti nanti mesin drillnya itu dari sini nih, CNC bisa. CNC tinggal ngebolongin aja nih, peng 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 peng, ada kodenya, udah jadi, ya kan. Definisi ngedrawing yang asli kayak gini. Oke, saya stop dulu udah 20 menit. Nah, istirahat bentar.